Selamat datang kembali di channel saya di mana kita sering membahas tentang bisnis dan marketing. Video kali ini kita masih dalam bahasan tentang 6 kebiasaan orang-orang sukses, di mana kita akan mulai praktekin juga setiap kebiasaan-kebiasaan tersebut. Dan kali ini kita akan bahas lebih dalam lagi bagaimana caranya buat praktekin poin nomor 3, yaitu sering atau rajin menambah ilmu. Dan ini haruslah menjadi sebuah kebiasaan. Ingatnya, kalau misalnya kita nggak praktek, percuma aja kalian nonton video apapun atau motivasi apapun. Kita akan paksa diri kita untuk melakukan dan terus praktek. Kalau kita nggak praktek tuh sebetulnya kayak baca buku fitness tapi kitanya nggak angkat badan gitu bos. Gak gede-gede kan? Bener nggak? Yang pertama kita akan belajar caranya belajar. What? Wait a minute. Belajar caranya itulah pokoknya kita akan belajar intinya mah belajar caranya diajar. Tapi yang saya maksud dari rajin menambah ilmu sekarang bukan artinya kayak waktu kita sekolah dulu ente bete lah, dijamin ente bete, karena belajar sekarang tuh nggak kayak gitu. Menambah ilmu tuh nggak perlu kayak gitu. Kita tuh bisa menambah ilmu tapi seneng, rame. Coba kalian juga tiap hari sok, pasti sering kan? Nanti biar lebih jelas sambil praktek, siapin seperti biasa kertasnya. Sok ambil heula kertas, ambil juga pulpennya, siap buat tulis. Ya nulisnya mah apa aja lah, pokoknya kira-kira menurut kalian penting ya tulis gitu. Nggak usah serius-serius amat. Kalau mau Kang kumaha cara diajarna, pokoknya mah rame. Dah kalian juga tiap hari ngelakuin ini. Cuman kita kasih fokus sekarang. Terus diajar teh gunana naon Kang? Ya banyak atuh, nggak usah nanya lah diajar gunana naon. Sok. Ini gini, bayangin aja, kalau kita punya ilmu baru, sabulan hiji, satu sabulan. Bayangkan, dalam 12 bulan teh udah banyak ilmu baru. Atau saya teh kudu diajar nya, oker mau jema SD geus diajar, SMP geus diajar, SMA geus diajar, kuliah geus diajar, bosan Kang. Ari Kangnya kudu geus kumaha, atuh kan cenah pengen sukses. Nah, kebiasaan para pengusaha sukses teh salah satu nanti rajin nambah ilmu. Dijamin lah, pokoknya nggak usah khawatir, pasti rame. Sok kita sekarang kertasnya udah ada ya, terus pulpennya udah ada. Sok kita mulai prakteknya gampang, kalian di depan HP, saya di depan komputer ya. Saya mah kieu, saya kan di depan komputer, nah kalian kan di depan HP. Nah turutan tuturkeun. Kita buka dulu ya, kalau saya kan buka browser. Nah, buka YouTube. Belajar mah nggak usah susah-susah. Buka YouTube aja. Kalau biasanya kan nontonnya apa gitu random ya. Nah, sekarang diniatin. Karena kan ini praktek. Diniatin mau belajar apa yang mau dipelajarin misalnya. Misalnya apa ya? Itu teman-teman di rumah profesinya apa? Misalnya ya maaf ya. Kadang kan profesi orang beda-beda, tapi udah nggak ada profesi yang hina. Ini mah cuman mau ngasih contoh. Misalnya Kang dah saya mah kerjanya juga apa tuh udah cuman kuli misalnya tuh. Nggak masalah, nggak ada alasan. Yuk misalnya apa, kita jadi kuli nu profesional. Kita buka heula cara pasang tembok hebel misalnya. Hebel. Kencengin suaranya. Ini. Oh, di awal. Tuh. Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Mas Bro channel Bang Brian Saputra, channel yang akan selalu memberikan konten-konten yang bermanfaat yang sangat bermanfaat khususnya di dunia. Tingali hebat ngobrolnya oke, asyap. Aku berbagi cari buat para tukang bola. Bagaimana caranya memasang bahan Aktif mau bikin konten sok sambil belajar. Tonton terus video ini dari awal sampai akhir Mas Bro. Tapi sebelum lanjut, pastikan teman-teman yang baru mampir channel ini jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara like, Subscribe asyap. Nah, ya sok tanpa perkenalan ngopi dulu. Tuh lihat teman-teman. Nah, coba lihat ya. Nih. Ini kan kita sebetulnya kayak apa ya? Nonton kayak gini tuh kan sering ya.
Ini cara pasang hebelnya katanya. Ini kan contoh misalnya kalau yang di rumah, pasang hebel mah gampang tukang, ya kalian kreatif lah cari gitu kan. Itu yang misalnya yang tukang. Jadi bisa dicari sesuai profesi masing-masing. Bisa dicari sesuai profesi masing-masing. Ataupun misalnya apa? Sini kan tadi ngobrolin masang hebel. Gampang masang hebel mah, atau misalnya videonya kurang jelas gitu. Oke, orang cari deh. Kita cari lagi aja, tapi masih hubungannya dengan hebel. Nah, ini misalnya apa ini? Ini masih si Kang Brian yang tadi kayaknya ini mah. Tuh, channel Tukang Bangunan Indonesia. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Bang Brian Saputra. Manfaat khususnya buat tutorial atau berchannel pas ya. Nah seperti Ngerti nggak maksudnya? Jadi belajar teh nggak usah susah sebetulnya, asal rajin. Asal mau lah, bukan rajin, asal mau. Terus ilmu ini praktekin. Bayangin sok, misalnya ini yang tadi yang biasa, ini yang nguli misalnya tuh. Terus ilmu-ilmu ini tuh kan banyak. Cara pasang tembok hebel, cara melester, kita cari cara plester cepat misalnya. Tembok cepat lah. Nah terus kalian teh kan gini, jangan ngerasa kita tuh punya semua ilmu. Ilmu mah luas. Kadang ada di batur, kadang ada di kita gitu kan. Nah ini kita harus belajar dari orang lain juga. Siapa tahu ada yang punya trik atau teknik yang lebih bagus. Terus kita tonton. Iklan. Sabar. A few moments later. Aduh, iklan deui. Kalem. Nggak apa-apa lah, hiburan ya. A few inches later. Dah. Jangan cepat bosan, namanya juga belajar. Ini apa ini? Cara ngeplester katanya. Nah video-video kayak gini, cari tips and triknya yang cepet. Ada pasti banyak orang atau di luar negeri misalnya kan ada di luar negeri ngeplesternya cepat misalnya, ya udah di copy aja. Meskipun misalnya bayangin besok. Anggap Akang bener kerjanya kayak gini ya. Buat teman-teman yang lain yang kerjanya di luar ini nanti kita bahas juga. Terus dipelajari terus kalian praktekin sok. Si bos pasti seneng, kalian pasti sering dipanggil dipakai karena kerjanya kan cepet, yang triknya kan bagus gitu, misalnya bisa ngehemat semena lah, ngehemat waktu buat ngerjain. Yang kedua kalau punya mandor juga pasti seneng. Jadi belajar mah sekarang mah gampang, yang penting mau tulis terus praktekin. Terus misalnya gini, Kang saya mah bukan tukang kuli, aduh ya dipikirin lah ya, misalnya apa tuh, saya mah can kerja misalnya, oke, misalnya apa, maunya tukang ngusep, gak ada alasan sebetulnya mah. Ngusep sama dengan memancing, sama dengan ngala ikan atau fishing. Aing ngusep pagawean kerjaan, hobi, nggak apa-apa, hobi juga. Sok bayangin misalnya gini, yuk kita cari bikin cara buat umpan misalnya. Juga banyak tuh, ada casting, ikan mas, ikan nila. Oke, ikan lele. Saya mah ada tarang ngusep jadi nggak hafal. Umpan jitu, ikan lele, galatama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton sebentar ya. Saya trik 6.000. Mana? Kita percepat ya, bentar. Wah, sadis banget. Ikan lele pun nggak bisa menolaknya. Ikan lele aja nggak bisa nolak. Mudah-mudahan jadi umpan buat perempuan. Baunya amis banget. Nah, belajar itu yang dimaksud nambah ilmu teh gini-gini aja sebetulnya. Udah nggak ribet. Yang penting udah nonton, praktekin. Siapa tahu ya, misalnya yang suka mancing, ternyata umpannya teh gitu. Ya kan di antara teman-teman yang lainnya kan minimal kan jadi lebih terkenal. Wah si Aeta mah jago bangenan misalnya tuh. Terus udah gitu, kalau produknya bagus kan bisa dijual. Kalian teh misalnya mikir orang bisnisin aja. Sok, saya dibikinin umpan, beli ya misalnya. Ya minimal ikannya dapat banyak gitu kan. Terus di berbagai tempat juga jadi bisa tahu. Pokoknya emang nggak ada ruginya belajar mah. Dan belajar zaman sekarang mah simpel. Jadi jangan mikir aduh belajar berat. Nambah ilmu
Dan kita tuh harus punya passion. Kang da saya mah teu nguseup, aduh naon deui. Coba pikirin lah yang kreatif ya, masa dikasih tahu satu-satu. Coba. Paling juga pertanyaannya gini, Kang apa perlu sesuai nggak dengan kerjaan saya sehari-hari? Nggak usah. Misal kerjanya kan saya tuh kontraktor lah. Sekarang tuh saya kontraktor juga, punya usaha kontraktor. Tapi saya tuh sukanya ngedit video. Terus saya tuh belajar ini misalnya. Belajar cara ngedit video biar bisa bikin video-video kayak yang saya bagikan ke teman-teman sekarang. Nah boleh. Dan siapa tahu dari sini juga bisa jadi duit, nambah pengetahuan. Tapi kalau bisa mah sesuai dulu lah sama kegiatan kita sehari-hari. Biar apa? Biar lebih mantap. Sekarang kita nonton, misalnya apa? Masa capeknya digawe wae, belajar wae. Nggak apa-apa, hiburan dulu. Belajar teh capek. Bener, misalnya tadi nonton, nah kita mah di-cut kan. Kalian mah lagi nonton YouTube ini ya. Jadi pasti lagi belajar kan, lihat saya lagi ngomong. Gini, kalau belajar itu misalnya udah 15 menit, 20 menit kan bete otak teh, bosen, boring gitu. Nggak apa-apa, hiburan dulu. Nggak apa-apa, unfaedah juga. Misalnya, namanya video unfaedah no kamari teh. Oh iya. Cara buka YouTube di HP misalnya tuh. So. Video cara buka YouTube. Oke, orang playkeun ti awal. Sekarang saya akan menunjukkan cara membuka YouTube dengan YouTube. Kenapa ini penting? Karena YouTube merupakan website yang sangat berguna bagi kehidupan. Ya, pertama. Aduh, ampun. Cari dulu. Unfaedah. Nah, pertama buka YouTube. Gua cari video tutorial cara membuka Itu agak niat. Saya akan bukan tutorial cara membuka YouTube, menonton video YouTube. Ya, yang pertama buka YouTube. Tapi tong lo bating duh muncrat. Tapi jangan terlalu banyak, jangan ngabisin waktu gitu ya. Boleh hiburan 5 menit, misalnya belajarnya kan 20 menit, istirahat 5 menit. Nah kita tuh baru 1:58 menit, nah baru 2 menit, masih ada jatah 3 menit lagi, nggak apa-apa. Ingat, ini teh maraton, belajar juga maraton. Buat jadi sukses itu maraton, bukan sprinter. Dan sukses mah proses. Kita kumpulin ya ilmu. Tadi kan udah dibilang dalam 1 tahun ada 12 bulan. Sabulan tambah 1 ilmu we. Nambah dalam 1 tahun udah banyak ilmu baru. Kerja kita jadi efisien, dijamin nggak ada rugi belajar mah. Nambah ilmu itu kunci orang sukses. Nah, apalagi nggak apa-apa, faedah juga misalnya. Nyasanya mau kamari teh. Oke, video lucu itulah. Mau ketawa takut rosa, oh ya boleh lah. Oh ini. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me. Petin lah. Dah terlalu panjang. Nah, ini mah contoh ya. Tapi kadedeyan saya juga sama. Cuman ingat kita kan lagi belajar ya. Tulis lagi. Aturan belajar itu sedikit-sedikit dan jangan terlalu sampai bikin boring. Nggak apa-apa. Di tengah-tengah udah 20 menit konsentrasi pasti hilang. Boleh ada selingan. Mau main kek, mau santai kek, ngarokok heula sampai ngopi boleh. Nontonnya kayak gini boleh, tapi jangan keterusan. Dah, kita lanjut lagi belajarnya. Sekarang apa? Misalnya yang lebih real ya, kalian misalnya yang di rumah suka bikin kue. Nah, bikin kue misalnya kue basah. Kita tambah ilmu. Jadi kalau
cara buat kue. Apa aja ya? Saya nggak terlalu ngerti kalau kue, cuman kita tulis aja lah. Cara buat kue. Tuh banyak macem-macem. Ini aja udah macem-macem. Bener-bener macem-macem ilmu tuh. Terus kita tonton lagi kayak tadi. Ini mah kita cuman ngobrolin konsep ya. Tuh. Sama baru tahu tuh ternyata motong kue itu bagusnya pakai plastik biar rapi. Baru tahu beneran. Sigana teh enak. Tuh, resep lengkap di deskripsi. Yuk kita lihat di deskripsi. Detail produk. Bikin apa, jajanan pasar, kue lapis, bahan dan lain sebagainya. Lihat cara pembuatannya di sini, bahannya katanya di sini. Terus pengetahuan tuh, ada beli produknya di mana, yang dia pakai dan lain sebagainya. Nangkep kan gambaran besarnya mah kayak gimana? Oke, balikin lagi lah ya. Cara masak misalnya. Jadi intinya buat teman-teman yang di rumah, rajin untuk tambah ilmu dan harus mau praktekin gitu. Jadi tulis juga di tulisannya sekarang, bikin azam gitu, bikin kebiasaan. Satu hari nonton satu hari nonton satu, udah gitu praktekin. Mungkin yang ditontonnya cuma 1-2, misalnya tadi bikin kue lapis, tapi itu dipraktekin 1 bulan sampai ilmunya tuh dapet gitu. Jadi bener-bener 1 bulan tuh ilmu baru yang bukan cuman sekadar bisa, enggak. Tapi bener-bener bisa. Itu harus dilatih di dalam diri. Dan itu memang perlu tekad. Semua orang yang sukses itu punya kebiasaan kayak gitu. Mereka tuh datang, kalau tadi kan praktek secara spesialisasi. Buat pebisnis yang lain itu ada juga yang disebut prakteknya soft skill. Jadi ininya pengetahuan ininya, misalnya pengetahuan manajemen, pengetahuan pemasaran. Jadi nggak praktek kayak gini ada. Mau bidang apapun Anda atau teman-teman di rumah itu selalu ada ilmu untuk dipelajari. Dan saya percaya bahwa sehari-hari kalian pun udah kayak gitu. Yang jadi masalah udah dipraktekin belum? Praktek, dan praktek. Penting tuh. Oke ya, kayaknya cukup aja dulu. Dah, tutup punya lah. Dah. Nah gitu unggul, kebiasaan nambah ilmu teh sebetulnya mah nggak terlalu rumit. Gini, kalau kita mikirin sesuatu kayak bisnis, misalnya bisnis mah rumitnya pasti rumit. Belajar mah susahnya susah. Kalau dibikin susah, enjoy aja. Yang penting kan targetnya apa coba? Nambah ilmu, nu paling penting di naon udah nambah ilmu dipraktekin. Coba tadi kita udah belajar apa? Misalnya cara bikin umpan, tah nusok ngararuseup. Pan meureun loba sainganana kan banyak. Bisa bikin umpan naon wae. Bayangkeun di antara semua pemancing, kamu teh rajin latihan bikin apa? Umpan, terus eksperimen lah kumaha we siga ilmuwan. Sok bayangkeun racikanana nya. Kalau misalnya ternyata umpannya bagus kan bisa jadi produk dijual. Kalau enggak juga minimal ikannya jadi lebih banyak. Pokoknya belajar mah nggak ada rugi, we Kang. Bener nggak teman-teman? Belajar mah ya saya kasih tahu mah rangkuman dah, kita udah bayangin, sok we renungin we, dirasain. Dan saya mah ngobrol kayak gini teh memang benar udah dipraktekin. Saya teh kan dulu ya pencipta lagu, lumayan pencipta lagu saya teh payu. Saya teh bikin lagu dulu teh aya lah pokoknya mah era itu mah dulu we, waktu dulu sebelum nikah bikin. Nah terus ngeband, pernah masuk TV, pernah. Belajar lagi karena kebetulan saya jurusan bisnis diperdalam, marketing diperdalam. Terus gitu teh kan zamannya lagi musim hipnotis, belajar hipnotis. Udah gitu teh belajar digital marketing, Facebook ad, Instagram ad, YouTube ads. Suka kamera, belajar kamera, belajar ngedit Premiere, belajar ngedit After Effects, bikin website misalnya teh. Intinya mah nambah ilmu teh terus-terusan teh. Pertama memang seneng, jujur seneng we. Kedua kan kita teh tambah ilmu mah nggak berat atuh. Lagian belajar juga zaman sekarang mah ada beda jeung zaman dulu, bisa santai di rumah nonton. Bosen ya pareuman. Siga tadi bosen selingan heula nonton
nuan faedah, asal nutong nu aneh-aneh we gitu kan. Jadi mah dirarasain we, dirasa-rasain sok. Dalam 1 tahun 12 bulan. 1 bulan we 1 ilmu baru. Berarti 1 tahun teh 12 ilmu baru. Jadi praktekin. Udah gitu, ya mudah-mudahan kita teh umurnya panjang. Ya anggap we bisnis kamu teh 4 tahun, 5 tahun. Berarti gue sabaraha 5 kali 12. Geus matematika deui wae urang kudu ngitung. Sa, sabaraha 5 kali 12 sa? Kameramen males mikir. Pakai kalkulator aja ya bang. Kalem. Kalkulator dah zaman teknologi 5 kali 12 genep 10. Nah, jangan diikuti ya teman-teman, yang kayak gitu mah bukan contoh yang baik, matematikanya lemah. Bodoh. Bayangkan 60 ilmu baru. Gimana cenah Kang mun teu kapakenya atuh bae we atuh da. Beureun kamu oge pilih-pilih belajar ilmu teh. Ya kira-kira teu kapake mah misalnya apa ya, ilmu teu kapake diajar ngadukun misalnya teh kan hayang didatangkan ku pesulap merah. Ulah gitu mah. Belajar ada pasti ada manfaatnya, minimal bukan buat diri kamu juga, buat lingkungan. Kita teh bagi-bagi ilmu gitu kan. Sedekah teh ada banyak macamnya. Sok sekarang mah tulis di kertasnya lagi ini terakhir, tulis lagi janjiin bahwa saya akan menambah ilmu baru. Ya tergantung mau sesuai bahan pekerjaannya ataupun di luar bidang pekerjaan boleh bebas. Dan akan rutin belajar ilmu baru 1 bulan 1 ilmu. Nah itu minimal. Kalau bisa 2 ilmu ya bagus. Tapi jangan terlalu banyak, nanti stres. Ya yang penting mah bisa dipraktekin. Bener nggak? Nah gitu. Udah gitu aja untuk video kali ini. Jika kalian ngerasa bahwa video-video kita ini bermanfaat buat kalian, tolong bantu like, share, dan subscribe-nya ya. Karena subscribe teh gratis atau sodakoh saeutik gitu. Mudah-mudahan amal jariah, amal-amal kalian insya Allah dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.